Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Hati-hati ya terhadap ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran iblis yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Ya, semua itu ajaran-ajaran yang akan membawa Anda kepada kebinasaan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk menyelesaikan segala dosa kita dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Amin, puji Tuhan. Ya Sobat Waras, kali ini ada sebuah berita ironis ya. Aceh masuk provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia. Waduh, Aceh ya, ternyata merupakan provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia. Bukankah Aceh ini adalah provinsi yang menganut syariat Islam? Ya kan? Bukankah Aceh ini disebut dengan Serambi Mekah? Bukankah Aceh ini ya menganut syariat Islam? Semua perempuan diwajibkan menggunakan jilbab. Kok seharusnya kan sudah menggunakan syariat Islam, ya kan? Seharusnya kan akhlaknya lebih mulia dari orang-orang yang katanya kafir. Malah daerah yang katanya bersyariat Islam ini kok kejahatannya, kebiadabannya lebih dahsyat ya. Why kawan-kawan? Oke ya, kita akan lihat informasi ini secara jelas ya. Dan sebelum Sobat Waras kita bahas ini, jangan lupa di like dulu video ini. Dan terima kasih untuk kalian yang support Pavel. Hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa. Nah, sebagai Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, Sobat Waras bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia ironis ya, informasi lengkapnya ya. Aceh masuk provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia. Ini ya dimuat oleh SR28 ya, Jambi. Ini Badan Pusat Statistik BPS baru-baru ini merilis laporan statistik kriminal 2023 yang mengungkapkan data mengejutkan mengenai kasus pemerkosaan di Indonesia. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah karena penerapan syariat Islam secara ketat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Atau kawan-kawan, atau ya, sebenarnya syariat Islam itu inilah syariat Islam yang sesungguhnya. Daerah yang menganut syariat Islam, maka akhlak mereka akan gimana ya? Atau mungkin gini, mungkin dalam hukum Islam memerkosa itu tidak apa-apa loh. Cuman hukum Indonesia ya, atau moral umum yang menganggap itu salah. Mungkin moralitas secara syariat Islam itu tidak apa-apa. Memerkosa itu ajaran Islam mungkin. Hukum Islam itu memperbolehkan perkosa mungkin. Makanya ketika syariat Islam ini ditegakkan di Aceh, malah pemerkosaan itu menjadi hal yang biasa di sana. Dalam artian ya, tingkat pemerkosaan tertinggi di Indonesia itu ada di Aceh. Mungkin syariat Islam itu mengajarkan demikian sebagai sesuatu yang halal. Ya mungkin memerkosa itu halal bagi syariat Islam. Mungkin kira-kira begitu kawan-kawan. Sehingga di daerah yang mayoritas yang berpenduduk bersyariat Islam ini justru pemerkosaannya tertinggi ya kawan-kawan ya. Ya, ini ya karena penerapan syariat Islam secara ketat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Ingat, karena ya, ini kalimatnya. Karena ini kalimat kunci ini ya. Karena penerapan syariat Islam secara ketat ya tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Berarti
syariat Islam mungkin menghalalkan pemerkosaan. Dengan 135 kasus yang tercatat, Aceh menempati posisi teratas, diikuti oleh Jawa Barat dengan 114 kasus. Ya, Jawa Barat juga kan, ya, daerah Islam juga itu. Dan Jawa Timur juga daerah Islam dengan kasus 106 kasus. BPS mencatat 1.443 kasus pemerkosaan di Indonesia sepanjang tahun 2023. Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Dan data ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 23,397% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menimbulkan kekhawatiran dan pernyataan tentang efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Ini di Indonesia. Ini 10 provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi. Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulsel, Sumatera, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, DKI. Ada juga NTT ternyata. Tapi NTT ya kasusnya 55 orang. Ya, ini kita anggap ini oknum lah kawan-kawan ya. Ya, karena jumlahnya sedikit ya. Aceh, ya, antara syariat Islam dan tingginya kasus pemerkosaan, Aceh menerapkan syariat Islam secara ketat, termasuk hukuman cambuk bagi pelaku zina. Namun ironisnya provinsi ini justru mencatat jumlah kasus pemerkosaan tertinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan di Aceh. Menurut berbagai sumber, faktor budaya yang mengistimewakan laki-laki dan kurangnya pendidikan seksual turut berperan dalam tingginya angka kekerasan seksual. Lalu peran pendidikan seksual dalam mencegah kekerasan seksual. Ya, kita lihat ya, kebanyakan kekerasan seksual ini terjadi di pesantren ya, kebanyakan kita lihat ya. Dan pelakunya para ustadz, ya, para pengurus ponpes, ya. Mungkin saja sebenarnya dalam syariat Islam itu boleh loh. Cuman hukum di Indonesia ini yang melarang, ya kan? Pendidikan seksual yang memadai sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Pendidikan ini membantu individu memahami batasan tubuh dan hak-hak mereka, serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana melindungi diri dari kekerasan seksual. Kurangnya pendidikan seksual di masyarakat seringkali menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam mengenali dan melaporkan kekerasan seksual. Perlunya perlindungan maksimal bagi korban. Ya, Mahkamah Syariah Aceh mencatat temuan yang lebih tinggi terkait kasus pemerkosaan dibandingkan laporan BPS, menunjukkan bahwa isu ini memerlukan perhatian lebih. Komnas HAM Perwakilan Aceh menekankan pentingnya pemenuhan hak korban secara maksimal. Ini termasuk memberikan perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis kepada korban kekerasan seksual. Jadi kesimpulan kasus pemerkosaan yang tinggi di Aceh dan provinsi lainnya di Indonesia menyoroti perlu peningkatan perlindungan bla bla. Jadi poin kita adalah kawan-kawan di sini kita harus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya para pelaku kekerasan seksual ini bisa bertobat ya. Dan mereka bisa menemukan jalan keselamatan di dalam Yesus. Karena ketika seseorang telah diperbarui oleh Tuhan hati, pikirannya, pasti hidupnya juga akan dituntun dalam kebenaran sepenuhnya. Makanya dalam Alkitab itu ada dikenal dengan hidup lama dan hidup baru. Hidup lama itu hidup sebelum mengenal Yesus, hidup dalam dosa, hidup menyenangi dosa, hidup di dalam dosa. Tapi ketika percaya Yesus, hidup baru, yaitu hidup yang meninggalkan dosa. Itulah ajaran Alkitab. Dan setiap orang yang percaya Yesus itu ada Roh Kudus yang terus mengingat, menuntun, menginsafkan dari dosa setiap hari, sehingga hidup orang Kristen seharusnya semakin hari semakin baik. Maka ini juga sebuah teguran juga untuk NTT. Ternyata peringkat 10 NTT ini memalukan ini kawan-kawannya. Entahlah apakah ini memang pelakunya orang Kristen atau mungkin ini pelakunya juga orang seberang, kita nggak tahu ya. Tapi ada 50-an kasus di sana ya. Ini juga menjadi prihatin dan fokus para pendeta untuk benar-benar mengajar, mendidik jemaat untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Oke, terima kasih dan semoga para pelaku itu bukan anak-anak Tuhan bukan anak-anak Tuhan yang ada di NTT mudah-mudahan mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan biasanya sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran.
Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan tayangan ini. Ya, semoga waras ya. Jadi tidak menjamin ya negara yang bersyariat Islam itu akan hidup lebih baik daripada negara yang tidak bersyariat Islam. Jadi mimpi-mimpi dari para kadrun yang ingin mengubah Indonesia menjadi syariat Islam ya adalah mimpi-mimpi yang tidak berguna, yang justru akan membawa Indonesia kepada kehancuran yang lebih dahsyat. Ya, terima kasih semuanya. Salam waras, God bless you, dan support terus Pavel 88 channel. Tuhan Yesus memberkati.